bantu saya. Kau nak aku tolong kau apa? Eh, Berapa saya harus bayar? 500. Crossroad Want to Jaga 2018. Film ini bisa dikatakan sebagai film berani yang pernah diproduksi oleh sineas Malaysia dan juga bisa membuat dolar kuning mungkin. Bagaimana tidak, film ini mengangkat tema yang sangat sensitif. Adanya tindak kejahatan yang dilakukan oleh tikus berdasi dan tindak kekerasan oleh aparat kepada para pekerja asing serta imigran gelap. Karena tema yang diangkat merupakan tema yang sangat sensitif, Namron meminta Komisaris Polisi Malaysia untuk memeriksa draft skenario film sebelum diproduksi. Draft tersebut mengalami penolakan 2 kali sehingga harus melalui proses revisi. Pada revisi ketiga itulah skenario berhasil disetujui. Awalnya, film Crossroad Want to Jaga ini hanyalah sebuah film prototipe yang ditayangkan di YouTube pada tahun 2014. Namun, respon yang positif dari penonton YouTube membuat sutradara Namron mengeksekusi film itu ke dalam layar lebar. Kisah Crossroad Want to Jaga saat ini telah diadaptasi ke dalam novel oleh Syahidan Saleh. Film ini terbagi menjadi 3 cerita yang berbeda. Ketiga cerita tersebut saling berkaitan dan langsung saja berikut ceritanya. Di intro film diperlihatkan seorang polisi yang babak belur dengan luka penuh jahitan. Ya, entah apa yang dialami oleh Hussein. Provos menginterogasinya dengan berbagai pertanyaan. Tembakan, anak kecil, dan imigran gelap. Ya, itulah clue dari kisah yang akan terjadi selanjutnya. Adegan berganti. Joko dan teman-temannya sedang bermain polisi-polisian. Adi datang dan mengajak Joko untuk ikut dengannya. Siapa polis? Siapa polis? Ah, bang. Dengan antusias, Joko mengiyakan dan berlari pamit pada ayahnya. Meski tak diizinkan sang ayah, Joko tetap pergi bersama Adi. Ayah Joko, Sugiman, berada di kamar kosnya bersama Sumiati. Ya, Sumiati adalah adik dari Sugiman yang juga bekerja di negeri seberang. Sugiman, Joko, dan Sumiati, mereka bertiga adalah tenaga kerja Indonesia untuk Malaysia. Berkali-kali Sumiati meminta solusi pada Sugiman. Ternyata, Sumiati baru saja kabur dari majikannya. Sugiman segera bersiap untuk meminta bantuan pada atasannya. Sugiman telah lama bekerja di perusahaan konstruksi bangunan milik Pak Sapri. Ia berkeyakinan bahwa Pak Sapri pasti bisa membantunya. Di tempat yang berbeda, imigran asal Myanmar yang bernama Riko ditelepon oleh ibunya. Ibu si Riko mengatakan bahwa adiknya masuk rumah sakit. Ia hendak meminta sejumlah uang kepada Riko. Riko yang sedang bekerja itu berjanji akan mengirimkan uangnya esok hari. Teman Riko datang membawa minuman dan menutup warnet tempatnya bekerja. Scene berganti. Terlihat ada genangan air penuh darah, pistol, Adi, Pak Sapri, seekor anjing, dan Sumiati. Ya, itu hanyalah sebuah mimpi. Sugiman terbangun dari tidur lelapnya. Pagi itu, Sugiman mengajak Sumiati untuk pergi menemui atasannya, yaitu Pak Sapri. Pak Sapri yang tengah bersama anaknya yang bernama Adi mendapatkan kabar bahwa ada pekerjanya yang meninggoy. Pekerja yang meninggoy itu merupakan seorang imigran gelap. Di tengah percakapan itu, Sugiman dan Sumiati menyapa Pak Sapri. Kedatangan mereka adalah untuk meminta bantuan Pak Sapri agar Sumiati bisa segera pulang ke Indonesia. Namun, ada kendala besar. Sumiati yang kabur dari majikannya itu tidak membawa paspor bersamanya. Sumiati kini dalam bahaya besar. Majikannya tentu sudah melaporkan ke polisi. Sumiati tak sanggup berada di tempat mantan majikannya itu. Meski Pak Sapri sudah menawarkan pekerjaan lain, Sumiati tetap ingin pulang. Pak Sapri beberapa kali bertanya, apakah Sumiati mampu untuk berenang di laut? Sumiati dengan lantang mengatakan bisa. Dengan Rp1.000, Pak Sapri bisa membantu mereka. Pak Sapri meminta Sugiman untuk menyembunyikan Sumiati di tempat yang lebih aman. Ia memiliki sebuah rencana untuk memulangkan Sumiati secara ilegal. Adegan berganti.
Hasan yang seorang polisi intel senior tengah menaiki tangga menuju kantornya. Ia memberikan laporan pada Komisaris Saleh. Hasan yang mendampingi si junior yang bernama Husein memberikan keterangan pada atasannya bahwa Husein bekerja dengan baik. Ya, Husein adalah seorang polisi intel junior. Hasan dan Husein adalah polisi intel yang bertugas mencegah tindak kejahatan. Ketika Husein sedang memandangi papan kriminalitas yang terjadi, ada satu pencuri yang baru saja tertangkap. Meski meminta ampun, pencuri itu tetap dibawa dan dimasukkan ke dalam sel penjara. Kembali ke Adi dan Joko. Adi bertanya tentang Sumiati. Sepertinya Adi ingin mendekati Sumiati. Namun, niatannya itu kandas ketika mengetahui Sumiati akan segera pulang ke Indonesia. Dalam perjalanan mereka ke suatu tempat, mobil Adi mogok. Alah weh, kalau kau suka dia, kau bagi tahu je kat aku. Nanti aku bawa kau jumpa dia. Kau pergi start. Mobil telah menyala kembali. Mereka pun bergegas pergi. Sugiman dan Sumiati tengah dalam perjalanan mencari sebuah hotel. Di tempat lain, aksi kejar-kejaran terjadi di pasar. Marzuki dikejar oleh pria berkacamata hitam yang tidak dijelaskan identitasnya itu. Tampaknya dari luar pasar sudah ada mobil yang menunggu kedatangan dari Marzuki. Ia pun dimasukkan ke dalam mobil dan diinterogasi. Marzuki ditanya perihal uang yang dicurinya bersama dengan Riko. Awalnya ia tak mengakui perbuatannya itu. Namun karena terus disiksa, Marzuki terpaksa mengatakan semuanya. Sementara itu, Sugiman yang bersama dengan Sumiati telah sampai di sebuah hotel yang bernama Hotel Merdeka. Setelah mereka membayar kamar, Sumiati dan Sugiman berbincang di dalam kamar hotel. Mereka berdua membicarakan tentang masa depan si Joko. Sumiati membujuk kakaknya itu untuk ikut bersamanya pulang ke Indonesia. Ia khawatir dengan nasib si Joko. Di usia Joko yang menginjak belasan tahun itu, Joko belum pernah sekali menginjak bangku sekolah. Sugiman enggan mengikuti saran dari adiknya itu. Sugiman merasa tidak memiliki harapan yang lebih baik di negerinya sendiri. Ia pun meninggalkan Sumiati untuk kembali bekerja. Ia berpesan pada Sumiati agar tidak keluar dari kamarnya itu. Kembali ke Hasan dan Husein, mereka berdua berbincang di dalam mobil. Sesuai tugasnya, mereka mencari gelagat dari tindak kejahatan dan pelanggar peraturan. Hasan mendapatkan telepon dari sekolah anaknya. Anak Hasan terlibat dalam perkelahian yang menyebabkannya diskor selama seminggu. Setelah menjemput anaknya dari sekolah, ia membawa serta Husein pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan, Hasan memarahi anaknya itu. Hasan tak sabar lagi. Baru 2 bulan pindah sekolah, anaknya sudah berulah. Hasan menanyakan kenapa anaknya berkelahi. Ternyata teman-teman dari anaknya mengatai jika Hasan adalah anjing. Tentu anaknya tak terima dengan perkataan itu. Hasan yang kesal justru menyebut anaknya sok pahlawan. Dia mengatakan pada anaknya untuk melawan musuh harus pandai. Tak semua amarah harus diselesaikan dengan cara baku hantam. Berganti ke Joko dan Adi yang telah sampai di sebuah hutan belantara. Mereka menurunkan barang bawaannya. Sembari menyalakan rokok, Adi meminta Joko untuk menutupi barang itu dengan kayu. Ya, rupanya apa yang dibawa mereka itu adalah mayat manusia. Mayat imigran asal Myanmar yang meninggoy karena kecelakaan kerja. Mereka terpaksa membakar mayat itu dikarenakan tidak ada yang menanggung biaya pengiriman mayat. Apalagi mayat tersebut harus diterbangkan ke Myanmar. Dan dengan terpaksa, mayat itu lebih baik dibakar. Kembali ke Hasan Husein. Sesampainya di rumah, Hasan menghajar habis-habisan anak bandelnya itu. Setelah ia puas melampiaskan amarahnya, ia menghampiri sang istri. Istri Hasan berkata bahwa pertemuan keluarga besar akan segera dihelat. Maka dari itu, ia ingin meminta uang 3.000 ringgit kepada Hasan. Setengah dari uang itu harus diserahkan hari ini juga. Semacam mendapat kabar buruk, Hasan kemudian mengajak Husein untuk berkeliling. Sementara itu, Sugiman yang tengah bekerja pergi menemui Pak Sarip. Ia mengatakan akan membayar uang pemulangan adiknya dengan cara potong gaji.
Pak Sarip pun menyetujuinya. Sugiman pun diberikan sebuah tugas baru. Ia harus menurunkan material bangunan yang baru saja sampai di tempatnya bekerja. Hasan dan Husein sendiri sudah berada di dalam mobil dan mereka mulai melaksanakan tugasnya. Sebagai intel, sudah sepatutnya mereka mengawasi dan memeriksa gerak-gerik yang mencurigakan. Di tempat lain, Pak Sarip sedang bersama dengan Adi. Pak Sarip menanyakan abu mayat yang baru saja dibakar oleh Adi. Adi mengatakan ia tak membawanya. Adi dan Joko meninggalkan mayat itu setelah semuanya terbakar. Tiba-tiba, Pak Sarip naik darah. Ia meminta Adi untuk kembali ke hutan dan menyembunyikan abu serta semua jejak pembakaran. Dengan terpaksa, Adi yang baru saja sampai kembali mengenakan sepatunya dan bergegas pergi. Belum sempat ia masuk ke dalam mobil, Husein sudah berada di depan rumah ayahnya. Husein mulai memeriksa kelengkapan berkas dan dokumen para pekerja. Adi yang sangat membenci polisi itu langsung memaki dan meneriaki Husein. Pak Sarip pun mendengar teriakan itu dan langsung menenangkan anaknya. Beberapa pekerja Pak Sarip memang tak memiliki surat lengkap. Demi melindungi pekerjanya itu, Pak Sarip pun menemui Husein untuk menelpon seseorang. Belum sempat ia menelpon, Hasan tiba-tiba menarik Husein untuk kembali ke dalam mobil. Husein segera mencatat nomor telepon yang baru saja ia lihat itu. Hasan menjelaskan kepada Husein bahwa tempat itu aman dan tidak perlu mengusiknya. Adi dan Joko pun pergi ke hutan lagi. Dalam perjalanan, Adi memaki polisi itu. Ia berkata bahwa mereka dipaksa memberikan sesaji. Sudah banyak candy-candy yang mereka berikan. Namun, masih saja polisi tetap datang ke tempat kerja ayahnya itu. Adi yang tak terima berpesan kepada Joko. Adi ingin agar Joko melawan polisi itu dan menganggap mereka seperti hewan semata. Di sisi lain, Hasan masih mencoba meyakinkan Husein. Ia berkata bahwa dalam setiap perbuatan sindikat selalu ada backingan yang kuat. Hasan meminta Husein untuk lebih longgar dalam menjalankan pekerjaannya. Selagi kepala dia orang ni tak kena tangkap, kata tak, perkara ni tak selesai tu. Scene berganti. Riko menelpon ibunya. Ia menanyakan kabar dari adiknya. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa dirinya telah mengirimkan sejumlah uang untuk ibunya itu. Tiba-tiba, ia mendapatkan telepon dari Marzuki yang menyuruhnya untuk segera kembali ke hotel. Ternyata, di sana Marzuki sudah ditangkap dan dijaga oleh 2 orang yang menangkapnya di pasar. Sumiati yang kehabisan air minum berencana untuk keluar rumah membeli air dan makanan. Namun, di luar pintu Sumiati mendengar suara keributan. Ia pun mengintip dari pintu kamarnya. Terlihat Riko, orang yang menginap di sebelah kamarnya, tengah ditangkap dan dipukuli oleh seseorang. Riko disiksa dan dipaksa mengatakan di mana letak uang itu. Setelah penyiksaan keji, akhirnya Riko mau mengatakannya. Uang itu disimpan di toilet kamar mandi hotel. Riko terpaksa menyerahkan uang itu, sedangkan Sumiati bersembunyi di balik pintu karena dia ketakutan. Hasan dan Husein sampai di sebuah toko kelontong milik orang Arab. Lagi-lagi, Hasan meminta jatah candy-candy ke pemilik toko. Sepertinya orang Arab itu memiliki pekerja imigran gelap. Husein masuk ke dalam toko untuk membeli minuman. Ketika ia membayar, Hasan berkata kalau dirinya yang akan membayar. Karena Hasan memaksa, Husein pun menerimanya dan kembali ke mobil. Hasan, polisi nakal itu tentu tidak benar-benar membayarnya. Selain meminta 2 bungkus rokok, Hasan juga mengambil beberapa cemilan. Gratis kalau untuk mereka. Hasan dan Husein usai dengan pekerjaannya. Mereka kembali ke rumah Hasan untuk menyantap makan siang. Obrolan santai di antara mereka terjadi. Husein yang belum menikah dibujuk agar segera menikah. Tapi justru ia mengatakan bahwa tidak ada yang mau menikahi polisi. Namun, istri Hasan berkata kalau ia menikah dengan Hasan karena pekerjaan Hasan sebagai polisi. Jadi, tentu ada wanita yang mau menikahi polisi. Scene berganti. Adi bersama rekan kerjanya menyantap makan siang. Adi memberikan motivasi pada rekannya agar tetap menjaga solidaritas. Satu sakit, semua juga ikut merasakan sakit. Korang lawan, jangan bagi dia orang tindas. Berganti ke seorang komisaris polisi bernama James.
Ya, dia adalah orang yang menghajar dan menangkap Rico serta Marzuki. James adalah seorang polisi yang mengerat, tidak hanya kelas kakap. James adalah mengerat kelas buaya. Ia meminta candy pada setiap kliennya. Seorang pengusaha yang menggunakan jasa James adalah Datuk. Kala itu, James berkata kepada Datuk jika candy yang Datuk berikan kurang, yang meminta tambahan sebesar 3.000 ringgit. James pun berkata bahwa anak buahnya membutuhkan uang itu. Mau tak mau, Datuk pun harus memberikannya. Ia mengambil uangnya dan diserahkan kepada James. Datuk kemudian meminta James untuk membebaskan dua anak buahnya yaitu Rico dan Marzuki. James merasa mempunyai peluang baru. Ia meminta 10.000 ringgit untuk membebaskan dua tawanannya. Kalau mau cari dua budak itu, saya 10.000 boleh lah. Sambil merekam pembicaraan itu, Datuk berjanji untuk memberikan uang itu ketika malam tiba. Kembali kepada Hasan dan Hussein. Mereka menghentikan sebuah truk yang mengangkut para pekerja asing. Dari kaca spion mobil, Hussein melihat Hasan yang menerima candy dari supir truk itu. Hussein pun menanyakan itu kepada Hasan. Apa boleh buat, Hasan yang kepergok bermain kotor itu pun mengakuinya. Hasan mengatakan bahwa Hussein perlu banyak belajar. Menurutnya, penjahat yang sebenarnya adalah para jutawan yang membangun apartemen impian dari Hussein. Pak Sapri terlihat bertemu dengan Komisaris James. Ia mengadukan ulah Hasan dan Hussein yang mendatangi lokasi usahanya itu. Komisaris James lantas menelpon Hasan. Ia mengajak Hasan dan Hussein untuk makan bersama. Setelah Hasan dan Hussein datang, Komisaris James mulai memberikan penjelasan tersirat pada Hussein. Ia menegaskan bahwa untuk mendapatkan keuntungan harus melepaskan sikap keras kepala. Profit lebih akan bisa diperoleh dengan cara kerjasama. Hussein awalnya menolak untuk makan. Tapi ia terpaksa setuju dengan ucapan komisarisnya itu. Hussein akhirnya menyantap makanan tersebut. Hasan izin ke kamar kecil. Komisaris James mengetahui jika James mengambil candy tapi tidak bagi-bagi. James mengancam dengan halus. Ia meminta Hasan untuk tetap membagi uang haramnya itu dan tidak melahapnya sendiri. James kembali bertemu dengan Datuk. Kali ini, Datuk membawa uang 10.000 ringgit yang James minta. James kembali mengucapkan kata sindiran. Ia berkata kepada Datuk, ketika ada anjing yang terlalu pintar atau melewati batas, maka lebih baik disingkirkan. Datuk merekam semua percakapan itu dan mengirimkannya pada orang yang dipercaya. Setting berganti. Terlihat Joko dan Adi yang sedang membersihkan material bahan bangunan yang berkarat. Sugiman datang menemui Pak Sarip. Ia meminta izin untuk mengirim makanan ke Sumiati. Dalam perjalanannya menuju hotel, Sumiati tengah membeli makanan. Hasan melihat gelagat mencurigakan dari Sumiati. Ia pun bergegas turun dari mobil dan meminta paspor dari Sumiati. Meski sempat mengelak, akhirnya Sumiati ketahuan juga. Tangan Sumiati pun diborgol dan siap untuk ditahan. Sebelum ia dibawa polisi, Hasan menanyakan siapa yang membawanya kemari. Sumiati pun berkata bahwa ia bersama dengan kakaknya yang bernama Sugiman. Hasan pun menelpon Sugiman menggunakan ponsel milik Sumiati. Sugiman panik dan langsung menuju gang di sebelah hotel. Segala perlengkapan dokumen Sugiman pun mulai diperiksa. Karena paspor dan surat izin kerja milik Sugiman lengkap, Sugiman pun tidak ditahan. Tetapi tidak dengan Sumiati. Sugiman tak kehabisan akal. Ia merayu Hasan untuk membebaskan adiknya dengan cara damai. Hasan meminta candy 500 ringgit. Namun jumlah itu cukup besar bagi Sugiman. Ia pun langsung kembali ke rumah Pak Sarip untuk meminjam uang lagi. Belum sampai bertemu dengan Pak Sarip, Sugiman sudah dihadang oleh Adi. Setelah mendengarkan penjelasan dari Sugiman, mereka mulai melancarkan aksinya. Adi dan Sugiman mendatangi hotel dan memaksa untuk membawa Sumiati. Adu mulut pun terjadi hingga akhirnya Hussein naik pitam. Aku nak ambil sekarang ni. Diorang ni ada orang jaga, kau faham tak? Benar nak kau ajar, aku bawa pergi balai nanti kau. Kau perkasa lanjang. Hukim. Ia melepaskan tembakan ke arah Adi. Adi bergegas masuk ke dalam mobil dan langsung tancap gas. Aksi kejar-kejaran pun terjadi.
Truk bermuatan berat menghalangi mobil Hasan dan mereka tertinggal cukup jauh. Sesampainya di tempat kerja, Sugiman melihat tangannya penuh darah. Ia langsung membuka terpal biru yang berada di sebelahnya. Ya, Joko terlihat pucat pasi. Joko ternyata tertembak oleh pistol Husein. Meski sudah dilarang untuk ikut, Joko nekat naik ke dalam mobil dan bersembunyi di tumpukan terpal biru itu. Hati Sugiman dan Sumiati hancur melihat Joko terkulai tak bernyawa. Hasan dan Husein berhasil menemukan mereka. Tak butuh waktu lama, Hasan dan Husein adu jotos dengan para pekerja Pak Sarip. Di tengah perkelahian itu, Sugiman mulai kehilangan kesadaran. Ia tiba-tiba berjalan keluar dan mengambil pistol milik Hasan yang terjatuh ke tanah. Sugiman mendekati Hasan dan wala, ia menembakkan peluru ke arah Hasan. Scene kembali seperti di awal film. Husein tengah diinterogasi penyidik. Husein menyerahkan nomor telepon yang ia catat pada penyidik. Dan setelah penyidik menelpon nomor itu, ponsel milik Komisaris Saleh berbunyi. Dengan sigap, semua sindikat satu persatu ditangkap dan inilah akhir filmnya. Di ending film, diperlihatkan beberapa adegan yang memberikan kesimpulan dari film ini. Pasca terbongkarnya sindikat penerima candy, Komisaris James dan Jul ditangkap serta dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. Sedangkan Riko dan Marzuki dibunuh dengan cara ditembak. Mereka terpaksa dibunuh untuk menghilangkan bukti kejahatan yang dilakukan Dato. Sedangkan Hasan terbaring lemah di ICU. Adi, Sugiman, dan Sumiati berhasil kabur dan pulang ke Indonesia. Ya, sungguh film yang sangat menegangkan dan cukup sensitif. Kisah film ini diadaptasi dari kehidupan nyata para imigran dan pekerja asing. Dalam film ini juga tidak hanya menggunakan satu sudut pandang. Dari karya yang luar biasa ini, Crossroad Wantu Jaga berhasil memenangkan penghargaan sebagai film dengan cerita terbaik. Film ini berhasil melibas 7 film Asia lainnya yang bersaing dalam film Asia New York yang ke-17. Seperti itu. Terima kasih dan sampai jumpa.